warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas model analisis kebijakan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Sartina berperan sebagai mahasiswa. Nama saya Rahman berperan sebagai mahasiswa. Saya Hesti Prayoga berperan sebagai mahasiswa. Saya Nur Sedika Dewi berperan sebagai dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cek dulu. Hesti Prayoga, Nurul Febrianti, Rahman, Sartina, Lambat. Assalamualaikum. Terlambat kado. Kenapa bisa terlambat? Macet untuk kado di jalanan. Baik, untuk materi hari ini tentang model analisis kebijakan pendidikan. Baik, untuk materi pertama, kerangka berpikir studi analisis kebijakan pendidikan akan dijelaskan oleh yang terlambat tadi, siapa? Sartina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir studi analisis kebijakan pendidikan. Nah, kerangka berpikir studi analisis kebijakan pendidikan dibagi atas dua dimensi. Yang pertama, dimensi metodologis, yang kedua, dimensi substansi. Nah, dimensi metodologis di sini artinya analisis ini mempunyai fungsi yang integral sebagai fungsi alokasi, fungsi inkiri, dan fungsi komunikasi. Nah, fungsi alokasi menunjukkan pada analisis kebijakan pendidikan yang melahirkan agenda litbang atau biasa disebut dengan penelitian dan pengembangan, tepat guna dan tepat waktu yang mengacu pada permasalahan makro atau biasa disebut dengan analisis makro. Yang kedua, fungsi inkiri. Fungsi inkiri di sini menunjukkan pada kemampuan menganalisis suatu kebijakan secara menyeluruh. Selanjutnya, melakukan penemuan, penelitian dan pengembangan yang akan melahirkan suatu usulan kebijakan yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi di sini yaitu kemampuan dalam menyampaikan gagasan. Artinya yang menyampaikan gagasan di sini yaitu masyarakat yang dihasilkan dari proses fungsi inkiri tadi. Kemudian mewujudkan menjadi proses pembuatan keputusan dari pimpinan. Dan di dalam berkomunikasi tentu ada yang namanya umpan balik. Terima kasih. Nah, dimensi yang kedua itu ada substansi. Nah, dimensi substansi mengorganisasikan berbagai isu dalam menganalisis suatu kebijakan. Nah, dalam mengoperasikan suatu analisis kebijakan ini ada beberapa isu. Yang pertama, kesempatan masuk lembaga pendidikan atau biasa disebut dengan input. Kemudian yang kedua, bertahap di lembaga pendidikan atau biasa disebut dengan proses. Yang ketiga, berhasil atau efisiensi internal atau biasa disebut dengan output. Dan yang terakhir yaitu dampak pendidikan pada kehidupan atau biasa disebut dengan outcome. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan duduk kembali. Materi tentang kerangka berpikir studi analisis kebijakan pendidikan yang dijelaskan oleh Sartina. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kegiatan analisis kebijakan pendidikan. Kegiatan analisis kebijakan pendidikan ini berfungsi untuk melaksanakan berbagai kajian yang bersifat komprehensif terhadap hasil-hasil
tersebut akan memiliki konsekuensi yang berhubungan dengan usulan kebijakan atau yang biasa disebut klaim yang mungkin akan dapat menyelesaikan masalah yang bersangkutan. Kemudian, hubungan antara info dengan klaim tidak terjadi secara otomatis begitu saja, namun harus diuji dengan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam materi mengenai kegiatan analisis kebijakan pendidikan, apakah semuanya sudah dimengerti? Mengerti. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perspektif analisis kebijakan pendidikan. Di sini saya mau yang menjelaskan itu Hesti Baryoga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang perspektif analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama itu perspektif fungsionalisme. Sebagai pencetus teknologi, fungsionalisme landasan penting bagi pengembangan dan pemeliharaan SDM intelektual. Karl Suryadi 1993 mengungkapkan bahwa perluasan pendidikan tidak selamanya merupakan ciri demokratis pendidikan. Perspektif teknologi fungsionalisme sendiri mencoba menjawab persoalan askription yang merupakan faktor pembawaan seperti jenis kelamin, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lainnya yang merupakan memberikan pengaruh besar terhadap seleksi dan promosi tenaga kerja. Perspektif teknologi fungsional juga memberikan keuntungan persoalan dari pendidikan yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan negara. Dalam perkembangannya, teknologi fungsional juga mendapat banyak kritikan penerapan tentang sisi pendidikannya. Perspektif fungsionalisme mendapat kritikan dalam bidang pendidikan terlalu mempersoalkan dalam sisi pendidikannya dan tidak melihat dari sisi konflik dan ideologinya. Itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada ini. Baik, untuk materi selanjutnya, apakah ada dari kalian yang bisa menjelaskan mengenai perspektif human capital? Ayo. Baik, Rahman, silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu perspektif human capital. Persoalan ini mencoba menjawab persoalan ekonomi yang juga menjadi pusat perhatian para pembuat keputusan, yaitu apakah investasi pendidikan merupakan suatu hal yang lebih menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi, dan mencoba menjawab tantangan persoalan underinvestment, yaitu kurang dikembangkannya seluruh potensi SDM untuk membangun pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja menurut human capital merupakan pemegang yang tercermin dalam pengetahuan dan produktivitas kerja. Manusia merupakan suatu bentuk kapital yang sebagaimana tentang teknologi mesin, tanah, uang, dan lain-lainnya sangat menentukan terhadap produktivitas bangsa. Human capital dapat diaplikasikan melalui bentuk investasi sumber daya manusia dalam pendekatan sekolah luar, kesehatan, dan inilah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada tadi materi yang belum dijelaskan sama Ibu? Iya, masih. Ayo pergi tanya Baso Bambang karena sudah belajar kemarin. Ibu, menurut Bambang, apa itu perspektif empirisme? Coba kamu jelaskan kepada kami. Perspektif empirisme adalah pendekatan yang lebih memusatkan perhatian kepada kombinasi antara metodologi dan substansi, apalagi dan khususnya terhadap kepada diagnosis pemerataan pendidikan. Apa kelebihannya itu? Kelebihannya adalah penelitian ini bersifat empirisme kuantitatif yang berdasarkan pada aliran ilmu positif